Ya, selamat datang di konten ngoceh. Jadi ngoceh ini obrolan ringan. Sebenarnya membahas curahan hati atau diari secara video. Karena sayang sekali ketika kita ada kepikiran gitu untuk membicarakan suatu hal, itu ketika tidak ditulis atau tidak direkam, maka itu akan hilang gitu. Dan memang apalagi ketika kita sudah mulai berumur ya, sudah dewasa gitu. Dahulu mungkin masih bisa fokus, sekarang fokusnya malah makin bertambah gitu, karena makin banyak yang dipikirkan seperti itu. Mikirin bayar ini, bayar itu gitu kan, cicilan listrik dan lain-lain. Ternyata candaan orang dewasa pada zaman dahulu ya barulah bisa dimengerti atau ditertawakan pada saat usianya tiba seperti itu. Dan saat ini saya mau membicarakan mengenai terima kasih sekolah gitu kan. Jujur kadang saya juga agak rebel gitu, atau mungkin berpikir ulang gitu tentang kenapa sih sistem pendidikan di Indonesia gitu kan begini gitu kan, membandingkan dengan luar negeri, wah kayaknya enak sekali gitu. Padahal ya mungkin belum tentu seperti itu gitu. Tapi ya ada plus minusnya gitu kan. Ya ngomongin pendidikan pasti banyak masalahnya, banyak banget gitu kan. Apalagi ya tadi misalnya ini kurikulum gonta-ganti walaupun harus, tapi mungkin kok agak berlawanan gitu kan. Kenapa sistemnya seperti ini? Kenapa ada jenjang SD, SMP, SMA gitu kan? Kenapa habis SMA itu harus kuliah gitu kan? Dan kenapa misalnya kuliah atau mungkin sekolah tapi belum tentu keterima kerja? Tapi di sini ada perspektif lain yang ingin saya sampaikan, dan ini ya curahan hati gitu, kepikiran aja tiba-tiba terima kasih sekolah. Mengapa terima kasih sekolah? Karena kepikiran aja gitu. Karena adanya sekolah kita jadi ketemu teman-teman kayak gitu. Karena adanya sekolah kita jadi ketemu dengan teman-teman gitu. Kendati pun saya introvert gitu kan. Nggak punya teman gitu. Ya seenggaknya seintrovert tapi jadi ada kenalan. Berarti saya juga dulu di SMP, SD, SMA itu termasuk yang benar-benar introvert. Tapi kalau dipikirkan lagi gitu, kita sering lihat baik di luar negeri atau di dalam negeri gitu, orang-orang itu ketika usia SMA tuh asyik lah gitu. Asyik kenapa? Karena memang masanya pada saat itu pertumbuhannya memang pengennya sama teman-teman gitu. Ya seru sama tongkrongan, seru sama circle gitu kan, dan punya teman dekat masing-masing gitu. Dan memang di masa itu after akil balik ya gitu, after akil balik di usia remaja akhir sebelum dewasa awal, kalau menurut Elizabeth Hurlock gitu tentang psikologi perkembangan, memang fasenya juga teman itu lebih didengarkan daripada orang tua gitu. Makanya memang kalau kita dengar kajian-kajian psikologi dan Islam gitu, pada masa usia remaja itu jadilah orang tua, jadilah teman yang baik gitu. Karena dia, kalau kata Prof. Abbas itu maksudnya karena dia telah menjadi seorang individu lah gitu. Sama seperti misalnya kita punya anak gitu, kita kadang ketemu orang lain respect gitu. Nah kita juga ketika anak sudah remaja itu kita memberikan respect itu karena dia telah berubah menjadi individu, dan dia yang dia butuhkan adalah seorang teman kayak gitu. Makanya ada fase-fase rebel gitu, fase-fase memberontak, nggak nurut kata-kata orang tua tapi nurut kata-kata teman gitu. Wah pokoknya misalnya nggak betah di rumah gitu kan, akhirnya cari temen gitu kan, di tongkrongan misalnya seperti itu.
Makanya kadang kenapa sih remaja ini seringnya nongkrong, seringnya ngikutin teman gitu. Ada teman tawuran diajakin tetap ikut gitu. Ya karena mereka kecenderungannya pada saat itu ya pengennya sama teman-teman gitu. Berkumpul dengan teman yang dianggap sebagai teman seperti itu. Jadi kepikiran aja gitu maksudnya. Andai nggak ada sekolah, gitu. Andai nggak ada suatu perkumpulan, kepikiran aja gitu. Bagaimana kita bisa menemukan circle kita, bagaimana kita bisa menemukan teman kita gitu. Karena nanti ketika setelah lulus SMA atau setelah lulus kuliah, barulah welcome to the real world gitu ya, maksudnya sendiri-sendiri gitu. Memang satu-satu sudah punya tujuan masing-masing gitu. Dan di situ yang bertahan memang yang punya idealisme yang sama gitu kan, yang memang punya pemahaman dan pola pikir yang sama gitu, yang bisa saling memahami. Karena teman misalnya seangkatan pun gitu, kalau misalnya punya pemikiran yang berbeda, itu seolah-olah kayak kita ngomong sesuatu yang normal menurut kita, si orang ini bisa tersinggung kayak gitu. Sampai boundariesnya tuh kayak gitu di usia-usia 25-an ke atas lah gitu. Karena udah punya idealisme masing-masing. Jadi ya kenapa pola ini bisa terjadi, mungkin ya salah satunya ada sistem namanya sekolah. Terlepas dari sekolah itu kurikulumnya saat ini baik atau buruk gitu, tapi ya terima kasih ke sekolah gitu, dan terima kasih ke sekolah gitu, kita bisa berkumpul dengan teman-teman kita. Kendati pun itu memang pasti balik lagi ke takdir Allah gitu. Jadi ya memang yang namanya remaja ya, atau mungkin dewasa awal itu betul-betul butuh yang namanya teman seperti itu. Introvertnya nggak bisa untuk hidup sendiri. Paling nggak itu seorang manusia itu harus ada support sistemnya. Kalaupun emang nggak ada itu, berarti ya kita husnuzon emang mau dikuatkan orang ini gitu untuk suatu hal gitu. Jadi itu sih ngobrol pada hari ini. Terima kasih sekolah.